Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi nih dengan pembahasan di One Piece. Yap, kali ini kita bakal ngebahas nih tentang kekuatan mata yang ada di anime One Piece. Ya kalau di anime sebelah sih kita tahu lah kayak Sharingan, Bakugan, atau Rinnegan. Nah, meski di One Piece gak ada kekuatan yang spesifik kayak gitu, tapi nyatanya guys, beberapa teknik atau jurus yang ada di One Piece itu masih ada kok yang ngegunain mata sebagai alat untuk ngeluarin kekuatannya gitu. So, biar gak makin penasaran, apa aja sih kekuatan yang bisa muncul melalui mata di anime One Piece? Kita langsung aja mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Pertama, ada kekuatan buah iblis milik Viola, yang mana kita semua tahu kan kalau Viola ini memakan buah iblis Girogironomi guys. Sehingga ngebuat Viola itu bisa melihat melalui segala sesuatu dan membaca pikiran orang lain. Ya dengan kemampuan buah iblis Girogironominya nih, sekarang melalui matanya ditambah dengan gerakan tangannya, Viola tuh bisa melakukan cukup banyak hal yang gak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya guys. Contohnya aja ya, waktu Viola ngebantu Usopp buat nentuin jarak tembak saat Usopp lagi ngebidik Sugar, yang berada sangat jauh kan dengan mereka. Namun dengan bantuan mata dari Viola, seenggaknya Usopp sedikit terbantu untuk menentukan jarak dan lokasi dari musuh guys. Nggak cuma itu aja, kekuatan dari buah iblis Girogironomi ini bisa ngebuat Viola ngerubah atau memanipulasi air matanya jadi sesuatu hal yang cukup berbahaya. Misalnya aja yang pernah kita lihat waktu itu Viola nyerang pakai air mata yang dia rubah menyerupai paus guys. Iya juga sih, itu nggak tahu paus atau lumba-lumba sih. Ya, terserahlah kalian anggapnya apa. Nah, gara-gara makan buah iblis itu, makanya mata dari Viola itu rasanya juga cocok buat masuk ke list orang-orang yang punya kekuatan mata di dunia One Piece, guys. Next, di posisi kedua ada Haki Kenbushoku atau Haki Observasi, guys. Ya, meski secara khusus kekuatan ini nggak melulu berhubungan dengan mata, soalnya fokus utamanya tuh kan ngasih penggunanya kekuatan untuk merasakan hawa keberadaan musuh. Sehingga dia bisa mencari dan menemukan orang meski dalam jarak yang cukup jauh. Meski sekarang kita tahu kan kalau kekuatan Haki Kenbushoku itu bahkan bisa ngasih penggunanya kemampuan untuk melihat sedikit ke masa depan guys. Seperti yang udah diperlihatkan oleh Charlotte Katakuri. Nah dari situ setiap Katakuri mau ngegunain kemampuannya melihat masa depannya guys. Kita tahu kalau hal itu berhubungan dengan matanya. Makanya aku tuh ngerasa kalau Haki Kenbushoku ini cocok buat jadi salah satu kekuatan yang berhubungan dengan mata di dunia One Piece guys. Apalagi kalau kita hubungin juga nih sama contoh lain kayak Admiral Fujitora yang udah kehilangan matanya. Soalnya meski harusnya ya jika seseorang udah kehilangan kemampuan melihatnya guys, maka orang itu berarti ya bakalan kesulitan untuk mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Namun karena memiliki Haki Kenbushoku yang cukup tinggi, buktinya Admiral Fujitora sama sekali gak kesulitan untuk berhadapan dengan siapapun. Iya kan? Walau emang di satu momen kita tahu kalau Fujitora bilang kalau dia tuh mungkin agak sedikit menyesal karena membutakan matanya. Karena dia ingin melihat wajah dari Luffy. Yang berarti meski bisa mengetahui keberadaan sekitarnya guys, tapi tetap aja ada kekurangan ketika seseorang gak memiliki kemampuan untuk melihat. Cuma ya seenggaknya buat aku pribadi ya kekuatan Haki Kenbushoku tuh udah bisa lah menggantikan peran mata guys. Walau tentunya masih ada kekurangannya. Oke, kita lanjut di posisi ketiga guys. Ada suku mata tiga yang memiliki kemampuan Voice of All Things. Ya, salah satu ras paling langka di One Piece ini disebut-sebut memiliki kemampuan untuk mendengar segalanya guys. Yang mana dimiliki juga nih oleh Our Baka Senjo atau mantan Raja Bajak Laut, Gold D. Roger. Sayangnya, sampai saat ini nih, satu-satunya orang yang kita tahu berasal dari ras tersebut adalah Puding, yang masih belum bisa membangkitkan kemampuan tersebut. Kemampuan ini pertama kali diungkap oleh Big Mom itu di chapter 853 guys. Dimana Big Mom bilang kalau kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh suku ini adalah kemampuan yang akan sangat berguna baginya nanti. Meski Puding bukanlah keturunan asli dari suku mata tiga, karena kan dia menikah dengan salah satu anggota keluarga Big Mom. Namun ya tetap aja Puding itu punya kesempatan buat ngebangkitin kekuatan tersembunyinya itu. Menariknya guys, kalau kita ingat-ingat lagi nih kekuatan Voice of All Things itu semacam kekuatan yang bisa ngedengar sesuatu yang dikatakan oleh benda mati atau makhluk hidup legendaris kan. Cuma ya yang didengarnya itu bukan omongan secara fisik kali ya, melainkan kayak melalui jalan spiritual guys. Sehingga ya gak semua orang bisa ngedenger apa yang diomongin sama benda atau makhluk hidup itu. Contohnya aja ya waktu di Pulau Zou atau Pulau Manusia Ikan deh, dimana gak semua orang kan bisa ngedenger perkataan dari Si King atau Zunesa. Makanya jelas kalau suara itu bukan dihasilkan oleh fisik kedua makhluk legendaris tersebut, melainkan suara yang diucapkan melalui jalan spiritual. Nah, terus kalau kita hubungin nih sama omongan Big Mom yang kekuatannya bakal berguna buat dirinya nanti,
Kayaknya sih ini akan ada hubungannya sama Rod Poneglyph yang kayaknya sih bisa ngeluarin suara spiritual juga gak sih? Jadi kalau aku mikirnya ya, kalau Puding berhasil ngebangkitin kekuatan Voice of All Thing-nya nih, maka dia bakal berguna nih buat ngebantu Big Mom untuk mencapai pulau terakhir atau Locktail. Ya pokoknya sih omongan aku yang tadi anggap aja cuma kayak ya pikiran liar aja sih. Karena kan intinya berarti ya suku mata tiga tuh emang punya kemampuan khusus dan ini jelas cocok buat masuk ke list yang lagi kita bahas ini guys. Next, ada mata kiri dari Zoro guys. Yang sebenarnya kita masih belum tahu apakah mata kiri Zoro kalau dia buka emang bakalan ngasih sesuatu kekuatan atau enggak gitu. Karena faktanya guys, ada beberapa orang yang memiliki luka di mata seperti yang dimiliki oleh Zoro, tapi kayaknya sih nggak ada tuh kekuatan spesial yang mereka miliki gitu. Cuma ya emang karena gara-gara belum dijelasin kenapa Zoro punya luka tersebut, terus kayak kenapa sih kok selalu tertutup. Nah, sehingga hal ini tuh yang bikin beberapa orang percaya guys, bahkan sampai ngebuat teori kalau mata kiri Zoro kayaknya sih bakalan ngasih kekuatan khusus. Ya, kalau aku sendiri sih sampai bingung sebenarnya. Mau percaya fakta-fakta orang kayak Relic yang punya luka di mata aja nggak nunjukin punya kekuatan atau ada hal khusus lainnya gitu. Tapi di satu sisi mau nggak percaya, kita juga masih penasaran sama alasan kenapa Zoro tuh nutup mata yang ada lukanya itu gitu. Apakah gara-gara dia kehilangan penglihatan di mata kirinya? Atau iseng doang aja gitu? Yaelah. Ya pokoknya buat jaga-jaga aja lah ya. Kalau seandainya nanti emang nih mata kirinya itu punya kekuatan khusus, seenggaknya mata Zoro pernah dibahas lah ya. Dan pastinya momen itu bakalan viral banget sih guys. Ih yakin banget gue. Ya udahlah. Terakhir, ada serangan Sparking Valkyrie milik Ichiji dari Germal Double Six nih guys. Yang mana kan serangannya mirip laser beam lah ya. Cuma kalau serangan Sparking Valkyrie-nya keluarnya tuh dari mata guys. Serangan ini juga lagi ramai dibicarain sih. Soalnya kan si Queen tiba-tiba aja bisa niru semua serangan dari anggota eksekutif Germal Double Six, termasuk kekuatan dari Ichiji. Ya meski nggak tergolong serangan yang spesial sih, karena kan banyak juga anime yang ngebuat karakternya tuh bisa ngelakuin serangan laser dari mata. Tapi tetep aja serangan ini tuh rasanya cocok buat dimasukin ke list kekuatan mata guys. Sama halnya kayak serangan wingnya Ivanov yang tergolong tuh serangan gak terlalu wah, tapi serangan itu tuh dikeluarin melalui mata. Makanya aku rasa serangan dari Ichiji dan Ivanov itu ya masih harus dimasukin ke list kali ini guys. Oke, jadi gimana nih? Cukup menarik juga ya. Meski gak terlalu spesifik kayak di anime sebelah guys, tapi ternyata One Piece juga tetap ngegunain beberapa serangan atau kemampuan khusus yang berhubungan sama mata. Kalau kalian sendiri gimana nih? Paling suka sama kemampuan yang mana? Kalau aku sih masih penasaran coy sama kekuatan dari ras mata tiga yang katanya nih punya kekuatan Voice of All Thing. Tapi ya semoga aja lah nantinya Oda Sensei gak ngebiarin hal itu cuma jadi misteri doang ya kan. Tapi nantinya bakal ada momen nih yang ngeliatin waktu salah satu orang dari ras mata tiga lagi ngegunain kemampuan tersebut. So mungkin segitu aja dulu guys buat konten kali ini. So see you guys next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.